Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustazah dan teman-teman semua. Sudah hampir sebulan kita tidak bertemu ya. Semoga Ustazah dan teman-teman semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahman Prasetyo, biasa dipanggil Tio. Saya dari kelas 6A Abu Ad-Darda. Baiklah, saya akan menjelaskan kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah. Disimak ya kawan-kawan. Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, beribu kota di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Jawa Barat di bagian barat, Samudra Hindia, dan Kota Istimewa Yogyakarta di bagian selatan. Jawa Timur di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara. Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam, yang meliputi rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, tarian adat, upacara adat atau pertunjukan kesenian, lagu daerah atau alat musik tradisional. Pertama, saya akan menjelaskan satu persatu ragam budaya di Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita awali dengan rumah adat Jawa Tengah. Pertama, rumah joglo. Rumah adat joglo dianggap sebagai salah satu rumah yang paling familiar dibanding tipe-tipe rumah adat lainnya. Memang rumah joglo terkenal dengan lambang kekayaan pemilik. Tak heran jika pemilik rumah joglo bukan sembarang orang. Teras yang luas serta tak bersekat menjadi ciri khas rumah ini. Selain itu, di tengah ruangan rumah joglo juga disokong oleh 4 tiang. Tiang-tiang inilah yang biasa disebut sebagai soko guru. Rumah adat Jawa Tengah yang kedua adalah Panggang P. Untuk model rumah adat Panggang P adalah rumah yang memiliki 4 hingga 6 tiang. Pada bagian tiang yang sebelah depan biasanya sengaja dibuat menjadi lebih pendek dibanding tiang belakang, sehingga dapat disebut jika rumah adat ini cukup unik. Umumnya, rumah adat ini dimanfaatkan untuk mendirikan kios maupun warung. Rumah adat Jawa Tengah yang ketiga adalah rumah adat Tajuk. Rumah adat Tajuk merupakan rumah adat yang biasa digunakan untuk bangunan suci seperti masjid serta bangunan-bangunan lain. Jika penggunanya untuk tujuan tempat tinggal, tentu tidak diperbolehkan. Hal ini karena rumah adat Tajuk dianggap sebagai tipe rumah adat yang disucikan. Jadi, tidak sembarang bangunan dapat membangun rumah adat di sini. Rumah adat Jawa Tengah yang keempat adalah rumah adat kampung. Memang dapat dikatakan jika rumah adat Jawa Tengah umumnya menunjukkan strata sosial pemiliknya. Hal ini seperti pada rumah adat kampung. Memang rumah adat yang satu ini hampir mirip rumah Panggang P. Rumah adat ini sendiri biasa dimiliki oleh kalangan orang biasa. Rumah adat yang kelima adalah rumah adat Limasan. Disebut rumah adat Limasan adalah karena atapnya berbentuk limas. Atap dari rumah adat ini memiliki 4 sisi. Rumah ini cukup sering ditemukan di Jawa. Sama seperti rumah adat kampung, rumah adat yang satu ini juga dimiliki oleh rakyat biasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pakaian adat Jawa Tengah. Baju adat dari Jawa Tengah yang pertama yaitu Jawi Jangkep. Jawi Jangkep merupakan salah satu pakaian adat khusus pria. Pakaian ini merupakan pakaian resmi yang berasal dari Jawa Tengah. Jawi Jangkep terdiri dari atasan yang berupa baju beskap yang biasanya memiliki motif bunga. Sedangkan untuk bawahannya berupa kain jarik yang dililitkan pada ikat pinggang. Baju adat kedua yaitu kebaya. Pakaian adat ini digunakan oleh wanita. Kebaya sendiri terdiri dari atasan berupa kebaya, kemben, kain tapih, pinjung, dan stagen. Sedangkan untuk bagian bawah sama halnya dengan Jawi Jangkep yaitu berupa kain jarik. Lanjut pakaian adat ketiga, batik. Merupakan busana wajib dari dulu hingga sekarang. Sehingga tidak salah jika batik lebih populer dibanding pakaian adat yang lainnya.
Selain untuk mencari pun sangat mudah, karena saat ini batik bisa ditemukan dimanapun dan kapanpun. Baju adat dari Jawa Tengah yang keempat adalah kanigaran. Kanigaran merupakan salah satu pakaian adat yang diperuntukkan untuk para golongan bangsawan. Pakaian ini paling sering dipilih oleh calon pengantin karena pakaian ini memiliki nilai dan makna yang sangat tinggi dan kental. Baju adat Jawa Tengah yang kelima adalah surjan dan beskap. Merupakan jenis pakaian adat yang digunakan oleh laki-laki. Perlu diketahui bahwa di daerah Yogyakarta, surjan digunakan sebagai pakaian beberapa pegawai di perusahaan ataupun lembaga. Sekarang saya akan membahas bahasa daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah biasanya memakai bahasa daerahnya Jawa. Yang contohnya, kados pundi kabaripun panjenengan, yang artinya bagaimana kabar kalian. Saya akan menjelaskan tarian daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak tarian. Beberapanya adalah 1. Tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang yang berarti penari wanita yang berasal dari istana langit. Tari kedua adalah tari Gambyong. Kata Gambyong ini berasal dari seorang penari zaman dahulu yang suaranya sangat merdu dan tubuh dengan lentur. Kedua bakat tersebut dimiliki oleh penari yang bernama Sri Gambyong dan banyak memikat banyak orang. Yang ketiga, tari Bondan Payung. Tarian ini bercerita tentang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Karena itu, bentuk tarian bondan sangat simpel dibandingkan dengan tarian lainnya. Masuk ke tarian keempat, tari Sintren. Tarian ini menjadi salah satu tarian misterius karena melibatkan alam gaib yang dipanggil untuk merasuki badan penari. Tarian ini kini masih berkembang dan eksis. Tarian kelima, tari ebek atau kuda lumping. Tarian ini merupakan tarian rakyat yang banyak dipentaskan sebagai hiburan warga atau sebagai syukuran hajatan. Tarian terakhir, tarian keenam, ketek ogleng. Ketek ogleng dari suku kata ketek dan ogleng. Ketek artinya gerak dan ogleng berasal dari suara yang seolah terdengar ogleng, ogleng. Asal tarian ini dari Wonogiri, Jawa Tengah yang berceritakan Raden Gunung Sari yang kemudian berubah menjadi kera untuk mengelabui musuhnya. Ragam kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya adalah upacara adat. Pertama, upacara ruatan. Upacara ruatan merupakan upacara adat untuk membebaskan manusia dari dosa atau kesalahannya. Upacara ini sering dilakukan oleh masyarakat daerah Dieng, Wonosobo. 2. Upacara padusan. Upacara ini dilakukan dengan maksud untuk menyucikan diri sebelum menaikkan ibadah puasa. Yang ketiga, upacara kenduren. Upacara kenduren adalah upacara berdoa bersama yang dipimpin oleh orang yang dipercaya, bisa dengan tokoh agama atau ketua suku di sana. Yang keempat, upacara sadran atau nyadran. Upacara ini dilakukan masyarakat khusus untuk menyambut Ramadan. Sebelumnya, tradisi ini dilakukan oleh agama Hindu-Buddha. Namun, setelah agama Islam datang, tradisi ini berubah dengan campuran nilai-nilai keislaman. Upacara adat yang terakhir, yang kelima adalah Muludan, yakni upacara atau tradisi untuk menyambut Maulid Nabi. Muludan dilakukan sebagai bentuk peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam pertunjukan kesenian dari Provinsi Jawa Tengah. 1. Wayang kulit. 2. Wayang jemblung. 3. Tari serimpi.
4. Ketoprak. 5. Tayuban. Saya akan menyebutkan macam-macam lagu daerah dari Provinsi Jawa Tengah. 1. Lagu Gundul Gundul Pacul. 2. Lagu daerah Jawa Tengah Ilir Ilir. 3. Gambang Suling. 4. Padang Wulan. 5. Jamuran. Yang terakhir, ragam budaya dari Jawa Tengah adalah alat musik tradisional. Pertama, alat musik bonang. Bonang adalah alat musik pukul yang terbuat dari logam-logam seperti kuningan, perunggu, atau besi. Yang kedua, demung. Demung adalah saron yang berukuran besar. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul khusus. Yang ketiga, gambang. Gambang adalah alat musik tradisional Jawa Tengah yang terbuat dari bahan kayu dan difungsikan sebagai pangrengga lagu. Yang keempat, gamelan. Gamelan adalah alat yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Yang terakhir adalah alat musik gender. Gender adalah alat musik pukul logam yang menjadi bagian dari perangkat gamelan Jawa dan Bali. Demikianlah sekelumit tentang Jawa Tengah dan budayanya, yang merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.